かったな。君なら大丈夫。Halo guys, di video kali ini gue mau lanjutin cerita Baki Hanma season kedua yang fokus menceritakan pertarungan antara Baki versus ayahnya Yujiro Hanma. Oke, gak usah pakai lama lagi, enjoy. Di awal scene, diperlihatkan Yujiro dan Straydom sedang mengobrol di sebuah hotel mewah. Dan tampaknya obrolan itu mengarah pada pertarungan antara Yujiro dan Baki yang sebentar lagi akan segera terjadi. Namun Ogre tidak menganggap hal itu sebagai sebuah pertarungan, melainkan hanyalah pertengkaran antara ayah dan anak saja. Lalu saat itu Straydom pun menyampaikan pesan dari Baki, kalau dia ingin ayahnya itu membuat masakan untuknya sebelum pertarungan antara mereka terjadi. Namun Yujiro berkata, kalau memasak bukanlah masalah baginya, karena dia sudah berpengalaman di berbagai macam medan perang. Hanya saja Yujiro menambahkan, mau itu Baki atau dia yang memasak, Yujiro tidak mempermasalahkannya. Dengan kata lain, Yujiro tampak menyetujui apa yang diinginkan Baki, yaitu makan malam bersama layaknya seorang ayah dan anak. Hanya saja mendengar hal itu Straydom pun tampak bingung, karena Yujiro bertindak tidak seperti biasanya. Tapi tiba-tiba saja Yujiro memotong cerutu milik Straydom dengan tendangannya, karena Yujiro mengerti apa yang sedang Straydom pikirkan. Namun karena tidak ingin membuat Ogre marah, Straydom pun berkilah dan berkata kalau instingnya saat ini semakin tajam. Scene kemudian memperlihatkan Baki yang tampak sedang berbelanja di minimarket, karena dia mempunyai firasat kalau sebentar lagi ayahnya itu akan segera menemuinya. Lalu kemudian diperlihatkan juga Baki yang saat ini sedang mendatangi kakek Tokugawa di kediamannya. Saat itu Baki juga berkata pada Tokugawa, kalau pertarungan dengan ayahnya nanti pasti akan membuat kekacauan. Mendengar hal itu Tokugawa pun kembali bertanya, apakah Baki akan menantang ayahnya itu besok? Hanya saja Baki pun menjawab kalau dia tidak akan menantang ayahnya. Tapi Baki mengaku kalau dia tidak tahu apa yang ayahnya akan lakukan. Kemudian Baki juga menambahkan, kalau seorang ayah dan anak memang terkadang akan berselisih pendapat. Menyadari pertarungan itu akan segera terjadi, Tokugawa pun mengatakan kalau pertarungan mereka nanti akan menjadi peristiwa terhebat yang jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu Tokugawa pun sudah mempersiapkan pasukan seperti polisi, pasukan anti huru-hara dan juga pasukan bela diri. Semua itu dia persiapkan untuk memastikan kalau pertarungan mereka tidak ada yang bisa menghentikannya. Mendengar hal itu Baki pun berjanji pada Tokugawa kalau dia akan menghentikan Yujiro Hanma dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu dia meminta kepada Tokugawa untuk melindungi warga sipil di tengah pertarungan mereka. Dan Tokugawa pun menyetujui permintaannya itu. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan Yujiro yang saat ini sedang minum-minum sambil ditemani oleh Doppo. Di sana Doppo pun sangat terkejut saat mengetahui kalau Yujiro sedang jatuh cinta dengan seseorang. Dan ternyata orang yang Yujiro maksud adalah anaknya Baki. Mendengar ucapan Yujiro itu Doppo pun tampak kebingungan. Kemudian Yujiro pun melanjutkan kalau dia akan segera menikmati benih yang dia pelihara dengan hati-hati, karena sebentar lagi dia akan segera melawan Baki. Mendengar hal itu Doppo pun seakan mengerti tentang apa yang Yujiro maksudkan. Yujiro pun mengaku pada Doppo kalau apapun yang dia lakukan Baki pasti selalu ada di benaknya. Mendengar ucapan sahabatnya itu Doppo pun meyakini kalau sebenarnya Yujiro memang menyayangi Baki. Kemudian sambil menuangkan botol minuman dengan gaya, Yujiro pun berkata pada Doppo kalau dia seringkali bermimpi, mimpi di mana dia bahkan tidak bisa untuk melukai Baki. Lalu Doppo pun bertanya, apakah menurutnya mimpi itu akan terwujud? Kemudian Yujiro mengatakan kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi karena itu hanyalah sebuah mimpi. Scene pun kembali memperlihatkan Baki yang saat ini sedang mengunjungi Pak Tua Shibukawa Gouki. Saat itu Shibukawa pun mengaku pada Baki kalau tekniknya itu tidak akan mempan apabila lawannya adalah Yujiro Hanma. Kemudian pas Shibukawa tiba-tiba saja menyerang Baki dengan sebilah pisau. Hanya saja serangan itu dapat dengan mudah Baki hentikan. Melihat teknik Baki yang luar biasa, pas Shibukawa pun memuji Baki. Saat itu dia juga mengatakan
kalau dulu ayahnya itu menjadi target semua master ahli bela diri, tapi karena kehebatannya itu, tidak ada lagi yang berani untuk menantangnya. Oleh karena itu, Pashibukawa pun memberi nasihat kepada Baki. Lari dari seorang Yujiro Hanma bukanlah suatu hal yang memalukan, karena tidak ada satupun orang yang akan menertawakannya. Hanya saja, saat itu Baki menyangkal perkataan Pashibukawa, karena menurutnya taktik lari dari pertarungan tidak berlaku saat dia melawan ayahnya nanti. Baki juga menjelaskan kalau pertarungan dengan ayahnya itu hanyalah sekedar pertengkaran antara ayah dan anak biasa. Mendengar hal itu, Pashibukawa pun akhirnya mengerti atas kesalahpahamannya itu. Saat berjalan pulang, Baki pun berkata dalam benaknya kalau semua anak laki-laki berhak menantang ayahnya, dan seorang ayah pun harusnya bisa menerima kenyataan itu. Dan bagi Baki, begitulah hubungan antara ayah dan anak yang seharusnya. Saat sudah sampai di rumah, tampak Baki pun sibuk mempersiapkan masakan. Baki begitu yakin kalau sebentar lagi ayahnya itu akan segera datang. Dan keyakinan Baki itu sepertinya akan segera terjadi, karena saat ini Yujiro sudah sampai di depan rumah Baki. Lalu tidak lama setelah Baki menyiapkan hidangan di atas meja, terlihat Yujiro sudah masuk ke dalam rumah Baki dengan sopan. Kemudian layaknya seorang anak, Baki pun mempersilahkan ayahnya duduk di ruang makan. Dan untuk pertama kalinya, Baki dan Yujiro akan makan malam dalam satu meja yang sama. Sementara tidak jauh dari rumah Baki, terlihat para polisi sudah siap berjaga. Lalu kemudian, kejadian menarik pun terjadi ketika Yujiro membungkuk pada Baki sebelum dia menyantap makanannya. Kejadian itu jelas membuat Baki terkejut, karena apa yang dilakukan ayahnya itu jelas di luar akal sehatnya. Kemudian Baki pun bertanya-tanya kepada siapa tadi ayahnya membungkuk. Dan setelah berpikir ke sana kemari, akhirnya Baki pun menyadari kalau ayahnya itu baru saja berterima kasih kepadanya. Tidak hanya itu, terlihat Ogre pun menasihati Baki tentang bagaimana cara makan yang benar kepadanya. Dan akibat nasihat itu, pergolakan pun terjadi di dalam kepala Baki, karena sosok ayahnya saat ini tampak berbeda dengan sosok yang Baki kejar selama ini. Setelah itu, Baki pun mencoba membuka topik pembicaraan kepada ayahnya. Kemudian Baki berkata kalau belakangan ini dia sering memakan akar wakame, yaitu sebuah makanan kemasan yang banyak mengandung kandungan kimia tambahan. Namun saat itu, Yujiro pun tampak mengerti apa yang dibicarakan Baki. Kemudian dia pun kembali memberi nasihat bijak pada anaknya itu. Yujiro mengatakan kalau bahan kimia makanan memang tidak baik bagi kesehatan, tapi terus memakan makanan sehat juga tidak bisa dibilang baik. Oleh karena itu, dia meminta Baki untuk memakan keduanya sambil menikmati kelezatannya, karena menurutnya itulah esensi sejati dari sebuah makanan. Mendengar hal itu, Baki pun serasa ingin menangis, karena baru kali ini ayahnya itu memberikan sauri toladan yang baik kepadanya. Bahkan Baki memuji bagaimana cara ayahnya itu memegang sumpit dengan baik, dan juga cara memakan ikan yang benar. Sehingga Baki pun merasa untuk pertama kalinya dia merasa sangat bangga pada ayahnya. Dan karena saking bangganya, hingga Baki pun ingin meminta ayahnya itu untuk mencuci piring. Oyaji, kyou wa arai mono yatte kunne? Lalu setelah menyantap seluruh makanannya, Yujiro pun kembali membungkuk kepada Baki. Melihat hal itu, Baki pun kembali merasa kalau tata krama ayahnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Kemudian, sambil membawa piring-piring kotor ke tempat cucian, Baki pun sudah tidak tahan untuk mengutarakan keinginannya. Tapi bukan pada Yujiro Hanma makhluk terkuat di bumi, melainkan Yujiro Hanma selaku orang tuanya. Lalu kemudian, dengan perasaan yang tidak karuan, kata-kata itu pun akhirnya keluar dari mulut Baki. Oyaji, ita! Kyou no tokoro wa sa, arai mono yatte kunne? Ita! Namun tiba-tiba saja Yujiro sudah muncul di belakangnya sambil mengepalkan tangan. Saat itu Baki yang sudah ketakutan menyangka kalau Yujiro akan memukulnya sebagai hukuman. Tapi akhirnya Baki pun dibuat terperangah saat ayahnya itu mengajaknya untuk melakukan suit, dan yang kalah akan mencuci piring. Dan saat mereka melakukan hal tersebut, tampak Baki memenangkan tantangan itu. Tapi bukan Yujiro namanya kalau menyerah begitu saja. Dia pun mencengkeram kepalan tangan Baki dengan kedua jarinya. Hingga akhirnya Yujiro pun berbalik memenangkan tantangan itu. Lalu sebelum pulang, Yujiro kembali memberi nasihat pada Baki
kalau di dunia ini ada gunting yang bahkan bisa memotong batu. Dan sambil memelas, Baki pun akhirnya mencuci piring kotornya itu. Saat Yujiro keluar, tampak polisi pun masih berjaga. Lalu karena penasaran, salah satu dari mereka mencoba untuk mengintip Yujiro dengan teropong. Dan Yujiro yang sadar sedang dimata-matai akhirnya menghilang. Lalu dengan cepat berada di tengah-tengah mereka. Di sana dia pun meluapkan kekesalannya. Kemudian mendekati polisi yang memata-matainya. Tapi bukannya meminta maaf, polisi itu malah mempersiapkan tameng. Lalu sambil menjebol tameng itu, Yujiro bertanya, apakah dia mencoba untuk menghentikannya. Kemudian polisi itu pun sambil berkeringat dingin menggelengkan kepalanya. Scene beralih kembali pada Baki yang sedang memikirkan ajakan ayahnya untuk menghadiri jamuan makan malam. Dan keesokan harinya, Baki pun tiba di sebuah hotel mewah, yang dimana hotel itu merupakan tempat diadakan jamuan makan malam antara Baki dan ayahnya. Hanya saja, melihat hotel yang begitu mewah, Baki pun menyadari kalau dia sudah memakai pakaian yang tidak pantas. Tapi di sana dia pun disambut oleh seorang pria, yang ternyata pria itu sudah menunggu kehadiran Baki. Kemudian Baki pun diantarkan ke sebuah tempat eksklusif, yang dimana ayahnya itu sering makan di tempat tersebut. Bahkan pria itu pun memberitahu Baki kalau Yujiro sering memesan daging-daging hasil buruan, seperti rusa, itik, dan babi hutan, dibandingkan daging hewan ternak. Tidak lama kemudian Yujiro pun tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan menegur pelayan tersebut yang ternyata seorang manajer karena sudah membocorkan informasi pribadinya kepada Baki. Di sana tampak Ogre pun memarahi Baki karena tidak memakai setelan jas saat akan makan malam bersamanya di hotel mewah. Hanya saja Baki pun berkilah karena menurutnya tidak ada satupun yang mengajarinya soal hal itu. Omongan Baki itu pun jelas membuat Ogre marah. Karena menurutnya, omongan Baki itu baru saja menyindirnya. Dan dengan berani Baki pun mengakuinya. Baki juga menambahkan kalau ayahnya itu tidak pernah mengajarkan hal apapun, kecuali mengajarkan untuk terus menjadi lebih kuat. Dan menurutnya dia sudah mematuhinya. Bahkan Baki pun dengan berani memprovokasi ayahnya untuk membuktikan kekuatannya langsung di tempat itu. Ya walaupun cukup kesal, Yujiro tampak tidak terprovokasi dan meminta Baki untuk duduk. Lalu dimulailah jamuan makan malam antara Baki dan ayahnya itu. Makan malam itu pun berjalan seperti biasanya. Bahkan ayahnya juga sesekali mengajarkan Baki bagaimana cara makan yang benar. Hingga akhirnya di acara makan malam itu Baki pun bertanya pada Ogre apa alasannya menghabisi ibunya 5 tahun lalu. Dan jelas pertanyaan itu membuat Yujiro kesal. Kemudian dia pun menjawab kalau itu bukanlah urusan yang harus dicampuri oleh bocah ingusan seperti Baki. Namun tetap saja Baki memaksa Yujiro untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu sebuah kejadian yang tak terduga pun akhirnya terjadi ketika Baki tiba-tiba saja menarik kerah ayahnya itu. Bahkan dengan berani, Baki pun menyilangkan kedua tangannya pada kerah Yujiro. Saat itu Yujiro pun memberi peringatan kepada Baki karena tindakannya itu sudah dianggap berlebihan. Namun Baki dengan santai menanggapi kalau tindakannya tadi itu seharusnya bisa dengan mudah ayahnya atasi. Mendengar hal itu, Yujiro yang tampak kesal kemudian memberikan perintah siap gerak pada Baki. Kemudian tanpa sadar Baki pun mengikuti perintah ayahnya itu. Lalu dengan segenap kekuatannya, Yujiro menghantam pinggul Baki hingga memecahkan kaca jendela. Namun bukan Baki namanya kalau dia tidak bisa apa-apa. Karena dengan cepat Baki pun kembali berdiri di depan ayahnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yujiro tiba-tiba memegang tangan Baki sambil berkata kalau dia akan menghukum tangannya itu karena sudah berani mencengkeram kerah ayahnya. Hanya saja saat Yujiro akan menggeplak tangan Baki dengan segenap kekuatannya, dengan cepat Baki menarik tangannya itu untuk menghindar. Kesal karena anaknya itu menghindari hukuman, Yujiro pun kembali menendang Baki. Hanya saja mendapat tendangan seperti itu Baki pun menyadari kalau ayahnya ternyata tidak mengincar titik vitalnya. Sehingga Baki pun menganggap kalau kejadian itu bukanlah sebuah pertarungan melainkan hanya pendisiplinan. Tapi walaupun begitu Baki pun terpental cukup kencang. Dan melihat pemandangan itu, para pengunjung pun jelas dibuat panik. Tidak lama kemudian Yujiro memasuki ruangan sambil mencoba untuk menenangkan. Yujiro pun menjelaskan
kalau saat ini dia hanya ingin mendisiplinkan anaknya yang sudah lancang. Kemudian, Baki pun mencoba lagi untuk menyerang. Hanya saja, saat itu dengan cepat Yujiro mencengkram wajah Baki dengan satu tangan dan tidak berhenti sampai di sana. Yujiro pun membawa Baki hingga ke arah jendela kaca sambil mencoba untuk menjatuhkannya dari sana. Tapi bukan Yujiro namanya kalau tidak melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Karena saat itu, dengan gila dia pun melompat keluar jendela bersama Baki. Lalu tidak lama kemudian, mereka berdua pun dengan keras menghantam sebuah mobil mewah yang kebetulan sedang terparkir, sehingga mengurangi dampak hantaman. Yang ternyata mobil tersebut adalah mobil dinas Perdana Menteri. Tidak berhenti sampai di sana, saat itu terlihat Yujiro masih mencengkram wajah Baki dengan satu tangannya. Lalu kemudian dia pun melempar Baki yang sudah tidak berdaya. Yujiro yang saat itu sadar Baki tidak terkena dampak serius akhirnya memintanya untuk kembali bangkit. Mendengar hal itu, Baki pun tampak tersenyum. Lalu dia meminta ayahnya itu untuk membantunya berdiri. Hanya saja saat Ogre membantunya, tiba-tiba tangan Baki dengan keras menampar wajah ayahnya. Tapi setelah melakukan hal itu, wajah Baki berubah pucat karena dia seperti baru saja menampar sebuah batu raksasa. Dan seketika Baki pun menyadari resiko yang akan terjadi dengan apa yang sudah dia perbuat. Di sisi lain, Yujiro tampak sudah kehilangan kesabarannya. Lalu dengan sekuat tenaganya dia pun menampar Baki. Dan saking kencangnya tamparan itu, Baki pun sampai terpental tidak karuan. Melihat Baki dihajar habis-habisan, para polisi pun bersiaga untuk menyelamatkan. Tapi melihat Yujiro yang sudah tampak seperti setan, satu persatu dari mereka pun akhirnya lari ketakutan. Saat mendekati Baki, Yujiro mengatakan kalau dia merasa kesal karena Baki tidak menyerang titik vitalnya dan hanya menamparnya saja. Kemudian dia pun melampiaskan amarahnya itu dengan cara mencubit pipi Baki. Namun setelah Baki kembali sadar, Yujiro pun tampak menceramahi karena dia tahu Baki sedang menahan diri. Di sisi lain, Baki masih saja merasa naif karena menganggap pertarungan mereka itu hanyalah pertengkaran ayah dan anak biasa saja. Oleh karena itu, Baki mengaku kalau dia tidak akan menyerang titik vital ayahnya. Kemudian, Baki pun menggunakan tendangan memutar untuk menyerang ayahnya itu. Tapi lagi-lagi Yujiro menghentikannya dengan sangat mudah. Dan Yujiro yang kesal karena Baki tidak juga mendengarkan nasihatnya. Akhirnya dia menghantam kepala Baki menggunakan teknik hammer fist. Dan tampak Baki pun langsung keliengan dibuatnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yujiro kembali menendang Baki hingga dia terlempar sangat keras ke arah eskalator. Di tempat lain, terlihat Perdana Menteri yang meminta pihak militer untuk segera bersiap. Lalu kemudian, scene pun kembali pada Baki yang tampak tidak terkena luka serius akibat serangan Yujiro sebelumnya. Dan melihat Baki yang tampak baik-baik saja, Yujiro akhirnya berinisiatif untuk menggunakan teknik dera cambuk. Ya, walaupun saat itu Baki tampak menyepelekan, tapi dalam benaknya dia merasa ketakutan. Karena teknik dera cambuk dari ayahnya itu rasanya pasti tidak terbayangkan. Hingga akhirnya saat Baki akan menyerang, tiba-tiba Yujiro dengan cepat melakukan tamparan. Dan jelas, terkena teknik sekuat itu dari ayahnya membuat Baki menggeliat kesakitan. Namun tidak berhenti sampai di sana, Yujiro kembali menggunakan teknik dera cambuk ke arah paha Baki. Dan untuk kedua kalinya, Baki merasakan rasa perih yang tidak tertahankan. Bahkan dia menyamakan serangan itu seperti dipecut oleh cambuk baja.
Tapi bukan Baki namanya apabila menyerah begitu saja. Dia pun akhirnya membalas ayahnya itu dengan teknik serangan yang sama. Awalnya Baki menyangka kalau Yujiro akan merasa kesakitan. Tapi akhirnya dia pun terdiam setelah melihat wujud ayahnya yang tampak sangat menakutkan. Yang ternyata saat itu Yujiro sedang mengeraskan setiap serat otot di tubuhnya. Karena dengan mengencangkan seluruh otot di tubuhnya itu, dia bisa mendistribusi rasa sakit di kulitnya. Namun saat mereka akan melanjutkan pertarungan, tiba-tiba saja pasukan militer pun bermunculan. Lalu terlihat juga kakek Tokugawa dan Perdana Menteri menginstruksi pertarungan mereka berdua. Yang ternyata kemunculannya itu adalah untuk memberi pesan kepada Baki kalau semua penghuni dan tamu hotel sudah dievakuasi oleh pihak militer. Oleh karena itu dia pun meminta agar Baki tidak perlu khawatir dan bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menaklukkan Ogre. Mendengar hal itu Baki pun mengucapkan terima kasih karena saat ini dia sudah tidak perlu khawatir lagi. Kemudian dia pun kembali menyerang Ogre, tapi serangannya lagi-lagi dihentikan dengan sangat mudah. Dan melihat Baki yang juga belum tampak serius, Yujiro kembali memperingatkan untuk terakhir kalinya agar Baki tidak menahan diri. Karena akibat penghinaan itu, akhirnya dengan terpaksa dia juga melakukan hal yang sama. Bahkan Yujiro pun tampak memohon kepada Baki untuk menunjukkan kemampuan sejatinya itu pada ayahnya. Saat itu Baki pun menyadari kalau lawan yang ada di hadapannya ini adalah seseorang yang sudah memenangkan jutaan kali pertempuran. Jadi menurutnya, wajar saja apabila ayahnya menyadari semua kebohongannya itu. Hingga akhirnya Baki pun mengeluarkan jurus yang dia sudah persiapkan spesial untuk melawan ayahnya. Lalu dengan teknik imajinasinya itu, Baki merasa seakan-akan tubuhnya itu mencair hingga mencapai kelembekan maksimum. Dan secara tiba-tiba, Baki meluncur dengan kecepatan super tinggi seperti seekor kecoa, lalu menerjang ayahnya itu dengan kecepatan 270 km per jam, dengan teknik yang dia namakan cockroach tackle atau tekelan kecoa. Mohaya shounen no ishiki ni wa max wo start ni jitsugen. Hanya saja Yujiro tampak masih bisa mengatasi serangan itu. Tapi tiba-tiba saja, dia kehilangan keseimbangan karena terlalu fokus terpukau dengan perkembangan Baki. Dan di momen itulah, Baki berhasil menendang wajah Yujiro dengan cukup telak. Lalu dilanjutkan dengan tendangan ke arah badan dengan menggunakan kedua kakinya. Melihat ayahnya itu tersudutkan, Baki pun kembali mendekap tubuh Yujiro. Tapi di sisi lain, melihat daya hancur yang luar biasa, Yujiro pun memuji Baki. Karena menurutnya, selama ini tidak ada ahli bela diri yang dapat melembekkan serat otot hingga taraf mencair seperti itu. Yujiro juga bertanya, pada siapa Baki belajar teknik tersebut? Namun Baki tidak menjawab pertanyaan ayahnya itu, karena dia belajar teknik tersebut dari seekor kecoa. Kemudian dengan segenap kekuatannya, Yujiro pun membanting Baki hingga melubangi tembok di belakangnya. Dan tiba-tiba saja, Yujiro dibuat terperangah, karena di depannya saat ini, sudah ada ribuan orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Begitupun dengan Baki, yang sebelumnya baru saja dibanting oleh ayahnya, karena saat dia bangkit, tiba-tiba saja terdengar sorakan meriah yang diarahkan kepadanya. Dan saat menoleh ke belakang, Baki pun dibuat terperangah setelah melihat ribuan orang sedang berkumpul untuk menyaksikan pertarungannya.
Hal ini terjadi karena salah satu stasiun televisi baru saja memberitakan tentang pertarungan hebat antara seorang ayah dan anak yang terjadi di sekitar Hotel Park Hilton di Shinjuku, yang bahkan pertarungan itu dijaga ketat oleh pasukan anti huru-hara dan juga pasukan bela diri Jepang. Dan jelas orang-orang pun menyadari siapa mereka ini, karena sebelumnya rumor pertarungan antara Baki dan ayahnya sudah menjadi pembicaraan hangat. Bahkan latar belakang mereka pun akhirnya terbongkar dan tersebar luas di kalangan masyarakat. Hingga akhirnya mereka pun berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut untuk melihat pertarungan antara ayah dan anak terhebat di dunia secara langsung. Dan saat ini Baki dan Yujiro pun diperlakukan layaknya seorang selebritis. Bahkan tampak beberapa penonton juga sempat-sempatnya mengambil foto mereka berdua. Di sisi lain, melihat kerumunan yang ramai, Yujiro masih terdiam sambil mengeluarkan keringat dingin. Bahkan dia pun bertanya-tanya, siapa yang memanggil mereka semua ke tempat ini? Kemudian saat itu Yujiro melompat ke arah Baki. Kejadian itu jelas membuat semua orang terpukau, karena Yujiro dianggap sedang melakukan atraksi. Menyadari keadaan sudah tidak lagi kondusif, Yujiro pun meminta Baki untuk menunda pertarungan. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Baki. Baki juga mengatakan kalau alasan ayahnya itu ingin menunda pertarungan karena dia takut dipermalukan oleh Baki di depan banyak orang. Perkataan itu pun tampak membuat Yujiro kena mental. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Baki untuk menyerang ayahnya sebanyak 3 kali. Bahkan saking cepatnya gerakan Baki, mata para penonton pun sampai tidak bisa mengikuti. Saat itu mereka pun bahkan menerka-nerka siapa yang akan menyerang terlebih dahulu. Salah seorang penonton menyebut Ogre, tapi penonton lain menyebut Baki. Dan seorang lagi mengatakan kalau pertarungan itu sudah dimulai dari tadi, dan orang itu adalah Doppo yang ternyata sedang ikut menyaksikan langsung pertarungan antara Baki dan Yujiro. Mendengar hal itu, salah seorang penonton awam pun menjelaskan pada banyak orang kalau pertarungan antara dua ahli memang dimulai ketika mereka sedang berhadapan. Dan Doppo pun tampak menyembunyikan senyumannya itu ketika mendengar hal tersebut. Kemudian Yujiro pun menyadari kalau pertarungan mereka itu memang tidak bisa diakhiri oleh satu pihak saja. Oleh karena itu pertarungan akan kembali dilanjutkan. Dan tanpa disangka, untuk pertama kalinya serangan Baki bisa membuat Yujiro terluka. Yujiro bahkan mengatakan kalau sudah lama dia tidak terluka oleh serangan orang lain. Yujiro yang sudah kembali siap untuk bertarung tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dan saat itu Baki pun kembali menyerang ayahnya menggunakan teknik tekelan kecoa. Tapi sayangnya saat ini Yujiro bahkan tidak bergeser sedikit pun. Kemudian Yujiro pun berkata kalau Baki sudah melakukan kesalahan karena sudah menyerangnya menggunakan teknik yang sama. Lalu dia pun menggampar wajah Baki dengan sekuat tenaga. Bahkan saking kerasnya tamparan itu, Baki pun terpental hingga 10 meter. Saat itu terlihat Baki masih meringis kesakitan. Tapi tiba-tiba sambil meloncat, Baki berusaha untuk memberikan perlawanan. Namun sekali lagi, Yujiro menyerang dengan cara yang sama. Bahkan saking kerasnya serangan itu, suaranya pun hingga memakakan telinga orang-orang di sekitarnya. Baki yang terkena serangan itu pun tampak menangis tidak karuan. Tapi walaupun begitu, dia pun masih berusaha untuk menyerang. Dan sekali lagi Yujiro menggampar wajah Baki dengan sekuat tenaga. Melihat Baki diserang berkali-kali seperti itu, penonton pun bahkan dibuat terperangah. Beda halnya dengan Doppo yang ikut senang karena salah satu impian sahabatnya itu akhirnya bisa terwujud. Hanya saja, dihajar habis-habisan seperti itu membuat semangat bertempur Baki pun akhirnya muncul. Lalu dengan sekuat tenaga dia pun berusaha bangkit walaupun pendarahan hebat keluar dari hidungnya. Dan setelah berhasil menghentikan pendarahannya itu, Baki pun mulai kembali menantang ayahnya bertarung. Dengan adrenalin yang tinggi, Baki berusaha menyerang ayahnya itu berulang kali. Tapi berkali-kali juga Yujiro berhasil menghentikan serangan Baki.
Melihat pertarungan sengit itu, Doppo pun memberi selamat kepada Baki. Karena saat ini, dia melihat Yujiro bagaikan seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya, namun dengan cara yang berbeda. Tidak hanya Doppo, para penonton pun seakan merasa takjub melihat pertarungan itu. Begitu juga Tokugawa, yang memberikan apresiasi kepada Perdana Menteri, karena koordinasi antara pihak militer, polisi, dan pasukan bela diri berjalan dengan sangat baik. Scene kemudian kembali pada Baki. Saat itu dia pun menyadari kalau seseorang sedang mengamatinya dari kejauhan. Lalu tiba-tiba saja, Baki mengeluarkan kuda-kuda andalannya. Dan dalam hatinya Baki juga mengatakan kalau dia ingin sekali memamerkan teknik ini. Dan ternyata, kuda-kuda yang Baki lakukan itu adalah teknik kungfu Koryuken alias Tinju Triceratops. Teknik yang baru saja dia pelajari. Lalu dari kejauhan, tampak juga Pickle yang sedang menyaksikan pertarungan mereka. Scene pun kemudian memperlihatkan Yujiro kecil yang saat itu sedang menyaksikan film Jurassic Park di televisi. Dan setelah kekuatan Yujiro bangkit saat beranjak dewasa, dia masih saja terobsesi dengan dinosaurus. Bahkan setelah dewasa pun obsesinya itu ternyata masih tetap ada. Yujiro selalu membayangkan seberapa kuat kekuatan mereka itu. Dan saat ini salah satu impiannya itu tampak muncul di hadapannya. Di sisi lain, Baki akhirnya menerjang Yujiro dengan kecepatan tinggi. Bahkan manusia terkuat sekelas Yujiro pun dibuat kesulitan untuk menghentikannya. Saat serangan itu terhenti, Yujiro kembali memuji Baki. Karena dengan kekuatannya, Baki bisa mendorong tubuhnya yang memiliki berat lebih dari 100 kg. Dan kekuatannya itu bahkan bisa menggulingkan sebuah mobil. Namun menurutnya, teknik Shokeiken milik Baki itu hanyalah imitasi. Dan saat ini, dia akan menunjukkan gaya bertarung Shokeiken yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Yujiro akhirnya melakukan kuda-kuda yang bahkan Baki sekalipun tidak mengetahui kuda-kuda itu. Tapi tiba-tiba saja Yujiro mengejek Baki karena menurutnya kuda-kuda itu hanyalah karangan dia saja. Lalu tiba-tiba saja Yujiro menunjukkan Demon Back-nya. Yang ternyata saat itu Yujiro ingin menunjukkan pada Baki kalau Shokeiken yang paling ideal itu adalah gaya bertarung Yujiro Hanma. Gaya bertarung yang lebih kuat dari apapun, bahkan dinosaurus sekalipun. Kemudian seakan menunjukkan sebuah atraksi, Yujiro mengeluarkan kilatan energi dari pukulan maupun tendangannya, sehingga membuat Baki dan para penonton terpukau melihatnya. Bahkan Baki pun sempat-sempatnya menamai teknik itu sebagai Yujiroken. Hanya saja walaupun teknik yang diperlihatkan ayahnya itu tampak sempurna, tapi bagi Baki dalam gaya bertarung tampilan bukanlah yang utama. Karena menurutnya, yang utama dari gaya bertarung adalah manfaatnya. Mendengar hal itu, Yujiro pun seakan mengejek Baki lalu dia menantang untuk memperlihatkan kepadanya. Dengan penuh rasa percaya diri, Baki pun mengatakan kalau dia akan mengajari ayahnya itu. Dan tiba-tiba saja, Baki menyerang dengan sangat cepat. Lalu dalam sekejap Yujiro tampak kehilangan keseimbangan. Hanya saja saat wajahnya itu akan menyentuh tanah, kaki Yujiro dengan cepat bereaksi dan menopang tubuhnya. Melihat kejadian itu, para penonton yang awam pun menganggap kalau Yujiro baru saja jatuh tersandung. Beda halnya dengan Tokugawa yang sangat terkejut dengan pemandangan itu. Begitupun dengan Doppo yang terpukau melihat perkembangan Baki di umurnya yang masih 18 tahun. Menyadari kemampuan anaknya sudah begitu terampil, Yujiro pun memberikan pujian. Karena menurutnya, pukulan Baki tadi bergerak lebih cepat daripada sinyal otak, yaitu 0,5 detik. Oleh karena itu, sebagai ayah yang baik, Yujiro pun secara tiba-tiba meminta Baki untuk mendekat karena dia ingin membelai kepalanya. Dan jelas, Baki menolak permintaan ayahnya itu. Namun Yujiro kembali meyakinkan Baki kalau sebagai ayah adalah hal yang wajar ketika dia ingin memuji prestasi anaknya. Mendengar hal setulus itu dari ayahnya jelas membuat Baki menangis. Tapi tetap saja, dia menolak permintaan ayahnya itu. Hanya saja Yujiro kembali meyakinkan Baki kalau dia memang ingin membelai anaknya itu setulus hati. Dan saat itu juga,
tiba-tiba Baki merasakan sensasi yang tidak biasa di hatinya. Lalu dalam benaknya Baki merasa mendapatkan pujian dari ayahnya sendiri memanglah hal yang wajar, walaupun dia belum merasakan hal itu seumur hidupnya. Oleh karena itu, walaupun ragu, Baki ingin merasakannya, tak peduli itu jebakan atau tipuan. Ya, walaupun sempat terbuai, Baki dengan cepat menghindari tangan ayahnya itu, karena menurutnya saat ini mereka sedang berduel untuk menentukan siapa yang terkuat. Tapi tiba-tiba saja dengan cepat Yujiro merangkul Baki. Yujiro juga mengatakan kalau dia akan menjelaskan esensi dari kekuatan pada anaknya itu. Saat itu Baki pun berusaha untuk melepaskan diri. Hanya saja, walaupun dia sudah berupaya, tapi Baki masih tidak bisa melepaskannya. Lalu kemudian, seperti janjinya, Yujiro pun tiba-tiba membelai kepala Baki. Dari sana Baki pun akhirnya mengerti esensi sebuah kekuatan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Mendapat belayan dari ayahnya itu sebenarnya Baki bahagia, tapi karena malu, dia pun pura-pura tidak menerima. Yujiro yang menyadari hal itu pun akhirnya berkata pada Baki kalau dia merupakan anak yang haus akan pujian. Mendengar hal itu, Baki yang marah tiba-tiba melepaskan tendangan, tapi dengan mudah Yujiro menghempaskan kepala Baki ke arah tendangannya sendiri. Dan saat itu, darah pun mulai keluar dari hidung Baki. Tapi tiba-tiba saja kejadian menarik pun terjadi. Lalu kemudian Yujiro memutar Baki ke udara. Dan dengan segenap kekuatannya Baki pun berusaha untuk tetap berdiri. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Yujiro pun berkali-kali menyerang Baki sambil terus menasehatinya tentang arti kekuatan sejati. Dan pesan itu pun jelas tersampaikan sepenuhnya pada Baki lewat rasa sakit yang dia terima. Karena siksaan yang bertubi-tubi dari ayahnya itu membuat Baki kesulitan bernapas. Di sisi lain, melihat anaknya terbaring tidak berdaya, Yujiro pun menganggap Baki seperti seorang pecundang. Hanya saja saat Yujiro akan mengakhiri pertarungan, tiba-tiba saja Pickle muncul mengganggu pertarungan mereka berdua. Kedatangan Pickle itu pun jelas membuat Yujiro sangat happy. Yujiro mengaku kalau selama ini dia selalu memikirkannya. Tapi Baki tidak membiarkan hal itu terjadi. Lalu dia pun menghajar Pickle dengan seluruh kekuatannya. Bahkan saking kerasnya pukulan Baki, tampak salah satu gigi Pickle pun akhirnya tanggal. Mendapatkan perlakuan seperti itu, tampak Pickle pun akan segera mengamuk. Tapi amukan itu pun akhirnya terhenti setelah dia melihat Baki mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ya, walaupun dia tidak mengerti apa yang Baki katakan, tapi Pickle mengerti kalau temannya itu baru saja memintanya untuk tidak mencampuri pertarungan mereka. Pickle yang baru saja dimarahi Baki akhirnya pergi menjauh dan ikut menonton pertarungan mereka bersama dengan yang lainnya. Setelah itu, Baki pun meminta maaf kepada ayahnya atas gangguan yang terjadi. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat itu Baki tampaknya sudah berhasil memprediksi serangan ayahnya. Tapi anehnya, setelah mereka beradu serangan, malah Baki yang ambruk hingga tidak sadarkan diri. Bahkan Yujiro pun dengan bangga menjelaskan kalau dia baru saja memenangkan adu prediksi dengan Baki. Namun saat Yujiro akan menginjak kepalanya, Baki dengan cepat bereaksi. Tidak hanya itu, Baki pun bisa menghindari tendangan Yujiro sekali lagi lalu kembali berdiri. Dan sambil memasukkan tangannya ke dalam saku, Baki pun menantang ayahnya untuk sekali lagi beradu reaksi. Lalu tantangan itu pun diterima Yujiro dengan senang hati. Dan sebentar lagi, pertarungan layaknya seorang pendekar pedang dan juga penembak jitu di zaman dulu akan segera terjadi. Yujiro pun bahkan berjanji dalam serangannya kali ini dia akan mengakhiri pertarungannya dengan Baki. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya.
Ciao.